Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang terhormat Ketua Komunitas Marifatuna Academy, Gus Faris Andi Bastian, LC, beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Ustadz Darmansyah Sitompul, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya muliakan korek kita pada malam hari ini, Ustadz Ion, serta jajaran media partner yang kami kagumi dan yang saya banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kita pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Rabu 10 September 2025, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan Maulid Nabi antara tradisi, legitimasi, dan kontroversi dalam diskusi ulama. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenankan saya, Dea Septiani, sebagai moderator untuk memadu acara kita pada malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah pertama acara pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dan Q&A, yang keempat doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا الله ذكرا
sabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustadz Ion. Beranjak ke acara selanjutnya, kami merupakan acara inti yaitu pemaparan materi yang dilanjut dengan tanya jawab. Baik, teman-teman semua sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita pada malam hari ini. Dan siapkan catatan tentunya, serta siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Tetapi sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu siapa narasumber kita pada malam hari ini. Berikut CV dari narasumber kita. Nama Darmansyah Sitompul, tempat tanggal lahir Janjiangkola 17 Oktober 1997, domisili Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Dedikat SD Miss Janjiangkola, SMP MTSS Al-Ikhlas Ayebotik, SMA Mas Mustafawiyah Purbabaru, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Aktivitas online, share kajian dakwah. Aktivitas offline sebagai dai UPZ MUI Sumut. Lalu yang kedua, mengisi ceramah dan kajian Islam, membina mu'alaf, lalu mengajar, mengaji, dan lain-lain. YouTube-nya bisa dibuka di Darmansyah Sitompul. Motivasi hidupnya mempertajam habluminallah dan mempererat habluminannas. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Darmansyah Sitompul selama 45 menit untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Wassalatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini Allah masih mengamanahkan anugerah nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar, bisa merasakan manisnya teh manis, bisa merasakan asamnya itu jeruk,
dan bisa merasakan pahitnya itu empedu. Oleh karena itu, atas titipan nikmat tersebut, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apakah kita berada di barisan orang-orang yang syukur nikmat, atau kita berada di dalam barisan orang-orang yang kufur nikmat? Orang-orang yang syukur nikmat itu adalah orang-orang yang selalu dalam hidupnya bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah keluh kesah. Dia mengetahui seluk-beluk hakikat hikmah di balik sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Apakah itu kesedihan atau apakah itu kegembiraan. Dia tampung semuanya tanpa merasakan sakit hati. Tidak memasukkan ke dalam hatinya kegembiraan itu ataupun kesedihan itu. Karena tidak boleh sebenarnya gembira dan sedih itu dimasukkan ke dalam hati, karena hati itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu, bila orang-orang telah mengamalkan tersebut, hidupnya akan stabil, hidupnya akan legowo dalam bahasa Jawanya, hidupnya akan sehat, hidupnya akan rahmat, hidupnya akan berkah. Adapun orang-orang yang kufur nikmat tersebut tadi, dia dalam hidupnya hanya berkeluh kesah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Dia hanya bertanya-tanya dalam hidupnya, hanya berkeluh kesah saja. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semua dalam barisan orang-orang yang syukur nikmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya suaranya kedengaran enggak? Kedengaran. Oke, kedengaran. Solawat beriringkan salam, berpucukkan rindu, berhasratkan kasih sayang. Tidak lupa kita sampaikan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah suri tauladan perisai, dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dialah satu-satunya menjadi tujuan kita nanti di akhirat, bila mana amal kita tidak sanggup untuk menjebolkan kita ke dalam surga. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah solawatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dengan keberkahan solawat selalu kita ucapkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu, kata penghormatan yang saya hormati, struktural daripada Ma'rifatuna Akademi yang telah meluangkan pikiran waktu untuk melakukan kegiatan semisal ini. Yang saya hormati ustadz-ustadz yang hadir di dalam link kita kali ini. Adapun tema kita pada malam ini adalah Maulid Nabi, antara tradisi, legitimasi, dan kontroversi dalam kursus ulama. Yang pertama kita bahas kali ini adalah pro kontra dalam perspektif fikih antara Maulid Nabi itu, pro kontranya. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari kata walida ya. Maulid artinya hari lahir, yaitu perayaan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Maka yang pertama saya akan memaparkan pendapat yang kontra, yang menolak, yaitu pendapat Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdul Wahab, yaitu dari kaum Wahabi dan Salafi. Mereka berpendapat bahwa kegiatan Maulid Nabi adalah haram, bid'ah. Merayakannya adalah sesuatu yang sesat dan tidak ada landasan hukumnya. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar.
Tiap-tiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat berada dalam neraka. Maka orang-orang yang merayakan Maulid Nabi menurut mereka adalah masuk neraka. Yang kedua hadisnya yang biasa mereka sebut adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang-orang yang melakukan suatu amalan, orang-orang yang melakukan suatu kegiatan yang tidak ada pedoman, yang tidak ada landasannya, yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, yakni tertolak amalan tersebut. Maka pada hal ini Wahabi Salafi itu adalah tekstual. Mereka memahami hadis secara teks saja. Kalau tidak ada dalil tidak boleh dikerjakan. Oleh sebab itu orang-orang yang melakukan kegiatan Maulid Nabi hukumnya adalah haram menurut Wahabi. Sedangkan pendapat yang pro menurut perspektif fikih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sanatan hasanatan, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajaruha wa ajaru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusso min ujurihim syai'un." Orang yang melakukan puasa, orang yang melakukan dalam Islam sebuah perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Oleh sebab itu, ini adalah suatu bid'ah yang baik. Adapun dalil yang kedua adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengapa melakukan puasa pada hari Senin, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari itu merupakan hari di mana aku lahir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil selanjutnya yang mendukung untuk kegiatan Maulid Nabi adalah perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar, manimfaq qadirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang berimpak 1 dirham di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk menjadi temanku di dalam surga. Nah, ketiga itu merupakan dalil pendukung dalam kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya akan kita bahas, para ulama kita mengatakan dalam kaidah yang biasa kita dapatkan dalam usul fikih, al-ibratu bil jauhari la bil mazhari. Yang menjadi pokok adalah substansi atau isi, bukan simbol ataupun penampakan lahir. Maulid Nabi itu tidak pernah memang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang perlu kita lihat adalah isinya, substansinya, apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam Maulid Nabi tersebut. Jika baik yang dilakukan, maka dalam Maulid Nabi itu adalah hal yang baik. Akan tetapi jika keburukan yang dilakukan dalam maulid itu, maka hukumnya pun menjadi buruk. Oleh sebab itu, yang biasa kita lihat, apakah isi daripada maulid Nabi itu? Yang pertama itu membaca maulid. Biasanya itu adalah maulid al-barjanji, 1. Yang kedua maulid simtud duror. Yang ketiga maulid ad-dibai. Yang keempat qasidah burdah. Yang mana kesemua ini adalah menceritakan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahirnya hingga wafatnya. Apakah tidak semua orang yang lahir dari lingkungan pesantren, akan tetapi dia bisa mengenal sosok Nabi Muhammad itu dalam perayaan-perayaan Maulid Nabi?
Nah, disitulah dibicarakan, disitulah dijelaskan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Itulah biasa nada-nada yang disampaikan dalam perayaan Maulid Nabi. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Pasti ada qori'nya. Adapun ayat yang biasa dibaca qori'nya itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak rahmat hanya kepada orang Islam saja, tidak rahmat kepada orang beriman saja, akan tetapi seluruh alam. Baik itu hewan, tumbuhan, jin, semua bergembira, semua bahagia atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, marilah kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang biasa juga dibacakan adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Oleh sebab itu, dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Karena itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, dihadirkan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika dulu orang-orang Arab sebelum lahir Rasulullah itu adalah bangsa yang maju dalam segi perekonomian, dalam segi politik, dalam segi diplomatik. Akan tetapi mereka hanya kurang satu, yaitu akhlakul karimah. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Perjinaan merajalela, mabuk-mabukan sudah dianggap wajar. Bahkan setelah makan itu bukan minum air putih, langsung mabuk. Pembunuhan di mana-mana. Akan tetapi segi ekonomi mereka memadai, mereka jaya, mereka mengirim barang daripada Mekah ke kota Madinah. Hingga itulah ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i waswaib. Baik di musim dingin, di musim panas, mereka tetap terjalin ekonominya. Akan tetapi kekurangan mereka adalah akhlak. Nah, disinilah peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam liutammima makarimal akhlak. Ini adalah isi daripada Maulid Nabi tersebut, membacakan ayat-ayat ini. Apakah ini hal yang baik atau tidak? Pasti jawabannya baik. Yang ketiga, isi daripada Maulid Nabi itu adalah menceritakan sejarah Nabi sejak lahir sampai meninggal. Itu ada di dalam kitab Berjanji di awal akhir. Kenapa orang mengharamkannya? Karena tidak tahu artinya. Berjanji itu full bahasa Arab. Sekali-kali orang-orang yang kontra terhadap Maulid Nabi, bacalah artinya supaya hatimu menjadi lembut. Dan yang keempat adalah ceramah agama. Isi daripada Maulid Nabi itu adalah ceramah agama, yakni adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak solawat. Nah, di sini kita tidak hanya menyampaikan solawat secara lisan saja. Bisa lapasnya Sallallahu Alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita pertajam lagi, kita perkuat lagi dengan solawat makna. Apakah yang disebut dengan solawat makna? Solawat makna adalah engkau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifatnya sidik, amanah, tablik, fatonah. Jika engkau memang sudah sidik, engkau termasuk orang-orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah. Jika engkau jujur terhadap pekerjaanmu, perbuatanmu, perilakumu,
keseharianmu, maka alam akan menyaksikan, Tuhan akan melihat, dan Allah akan meridhoi hal tersebut. Yang selanjutnya adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Engkau diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanahlah. Jika itu engkau perbuat, maka engkaulah yang mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi perbuatan tersebut telah melekat dalam dirimu. Fatonah, jika engkau cerdas, berpendidikan, intelektual, mempunyai gelar, dan akhlakmu pun berpendidikan, baik engkau berpendidikan secara intelektual, spiritual, dan emosional, maka engkaulah orang-orang yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah tablik. Ini adalah inti daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Tablik itu menyampaikan itu secara persuasif. Namanya juga menyampaikan, jangan menyinggung hati orang-orang yang mendengarkannya. Oleh sebab itu, mubalik artinya adalah orang yang menyampaikan. Jika engkau menyampaikan, balighu anni walau ayah, engkau termasuk orang-orang yang meneladani kepribadian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah isi daripada Maulid Nabi, yaitu ceramah agama yang selalu menekankan untuk meneladani akhlak Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Selanjutnya, apakah isi daripada Maulid Nabi itu? Apakah substansi daripada isi Maulid Nabi itu? Yaitu adalah zikir dan solawat. Sebelum merayakan Maulid Nabi, biasakan diisi dulu dengan zikir-zikir, dengan solawat-solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atau solawat, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Semua itu adalah bukti kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersolawat dialah orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik solawatnya itu hanya sekedar ucapan ataupun solawatnya itu sudah menempuh dalam perbuatan. Nah, kelima daripada isi Maulid Nabi tersebut, maka ulama kita mengatakan al-ibratu bil jauhari la bil majhar. Yang menjadi pokok adalah substansi, isi, bukan simbol ataupun penampakan lahir. Karena isinya yang dilihat, isinya adalah bagus, maka hukum Maulid Nabi adalah sunnah dalam perspektif fikih. Maka pro kontra dalam perspektif fikih dimenangkan adalah yang pro. Karena itulah ulama kita berpendapat al-ibratu bil jauhari la bil majhari. Maka hukumnya adalah sunnah. Kita melangkah lagi, karena judulnya ini perspektif fikih, tasawuf, dan budaya. Masuk dalam perspektif tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, hukum Maulid Nabi itu tidak lagi mengenal dalil haram, boleh, sunnah, tidak lagi. Akan tetapi sudah melekat bahwa tasawuf mendukung pro 100% perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika isinya itu memang baik, maka dalam pandangan tasawuf itu adalah sangat-sangat dibolehkan. Berbeda dalam pandangan fikih. Kalau fikih itu melihat nahkumu bizzawahir, yang zohir-zohir saja. Akan tetapi dalam tasawuf itu yang dilihat adalah batinnya. Maka dalam hal ini saya akan menyampaikan syair biasa disampaikan oleh
Said Alawi Al-Maliki, guru besar di Masjidil Haram pada waktunya. Iza kana haza kafiron jaa zammahu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Bila Abu Lahab saja seorang kafir yang jelas dicela dengan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, ia kekal di neraka jahim. Kekal di neraka jahim. Dengan karena Abu Lahab yang kafir tersebut ada ayat tabbat yada, menjelaskan, menceritakan kecelakaan daripada Abu Lahab, keburukannya. Ia mendapatkan keringanan siksa di hari Senin karena dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita? Kita dari lahir sudah muslim, apakah kita masih mencari-cari dalil untuk peringatan Maulid Nabi? Maka dalam perspektif ilmu tasawuf tidak butuh dalil untuk meyakinkan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal itu, dalam perspektif ilmu tasawuf, pro 100% mendukung untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika isinya memang baik, tidak melanggar syariat. Karena tadi yang menjadi pegangan kita adalah isinya, bukan penampilan lahirnya, bukan simbolnya, akan tetapi apa isi yang ada dalam perayaan tersebut. Selanjutnya, dengan maraknya maulid-maulid Nabi, apakah itu suatu kewajiban atau tidak? Maka dalam ilmu fikih mengatakan itu niatlah menjadi pembeda antara adat dan ibadat. Niat itu menjadi pembeda antara adat dan ibadat. Bukan berarti karena sering dilakukan menjadi wajib. Akan tetapi niatlah menjadi pembeda apa niat seseorang untuk itu. Oleh karena itu, dari pro kontra antara ulama-ulama, ya ada yang kontra terhadap perayaan Maulid Nabi, ada yang pro, maka kita ambillah yang pro dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu sangat dianjurkan. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita tidak akan sampai, solat kita tidak akan diterima, Jumat kita tidak akan sah, ibadah-ibadah kita juga tidak akan sah, karena Rasulullah sahibus syariat, dialah pemilik syariat, dialah yang kita ikuti. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nur, cahaya daripada kegelapan-kegelapan. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Siapa yang kita cintai, maka kita akan selalu bersamanya. Siapa yang satu frekuensi dengan kita, maka kita akan bersamanya. Siapa yang satu pemikiran dengan kita, maka kita akan bersamanya. Siapa yang satu circle dengan kita, maka kita akan bersamanya. Almar'u ma'aman ahabba. Dah. Cukup sekianlah yang bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita, menyehatkan badan kita, memberikan rezeki yang barokah kepada kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 10 menit. Jika ada yang mau bertanya, bisa acungkan tangan atau on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau dicurhatkan, apalagi pembahasannya Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi silakan untuk bertanya. Oke, baik. Ada beberapa Ustadz dari kolom komentar yang mau bertanya, mungkin boleh izin saya bacakan, Ustadz. Ya, yang pertama dari Akbar Ar-Rahman. Pertanyaannya, Ustadz izin bertanya, kadang saya suka berpikir, apakah zikir dan puasa di hari Maulid Nabi bisa menambah pahala kita, tapi tidak ada ketentuan. Bagaimana ya Ustadz? Izin bertanya. Mungkin langsung dijawab Ustadz untuk pertanyaan dari Akbar Ar-Rahman. Boleh ulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya, Ustadz izin bertanya, kadang saya suka berpikir apakah zikir dan puasa di hari Maulid Nabi bisa menambah pahala kita, tapi tidak ada ketentuannya. Bagaimana ya Ustadz? Izin bertanya. Adapun mengenai puasa di hari Maulid Nabi, itu biasa diamalkan oleh orang-orang yang memahami dalil ini. Zaka yaumun wulidtu fi. Yaitu kenapa Nabi puasa pada hari Senin? Karena hal itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan karena itu dirayakan 12 Rabiul Awal, harinya itu berbeda-beda. Boleh hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Kan tetapi tetap itu punya dalil juga bahwa itu adalah suatu kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikannya itu dengan puasa. Biasa itu diamalkan oleh orang-orang. Maka dalam hal ini jangan pula dikatakan itu wajib. Bagi yang mau mengamalkan silahkan, ada nilai pahala, dan orang yang tidak mau mengamalkannya tidak apa-apa karena itu tidak menjadi suatu kewajiban. Tapi bila ditanya apakah dapat pahala atau tidak, dapat pahala. Kholas. Oke. Masya Allah. Bagaimana Kak Akbar Ar-Rahman? Oh, kayaknya beliau sudah keluar dari forum ini sih. Oke, baik. Mungkin itu jawabannya ya untuk Kak Akbar Ar-Rahman. Mungkin kalau nanti mau ada yang ditanya lagi, bisa langsung ke grup Marifatun Academy. Oke, baik. Ada lagi Ustadz dari Kak Angga Yunanda. Katanya, Ustadz izin bertanya, apakah melakukan pesta pora di perayaan Maulid Nabi diperbolehkan? Bisa langsung dijawab, Ustadz. Saya tidak mau menjawab pesta poranya, kan tetapi apa isi pesta poranya itu? Apakah diisi dengan kegiatan apa dia? Kalau kegiatannya pesta pora hal-hal yang baik, ya baik. Tetapi kita tidak melihat simbolnya namanya pesta pora atau dan lain-lain. Kan tetapi isinya dalam itu. Isi pesta poranya itu apa? Jika memang mabuk-mabukan, ya haram. Yang haramnya itu mabuk-mabukannya. Itu dia. Itulah dalil yang tadi, al-ibratu bizauhari la bil mazhar. Menjadi konsensus hukum itu adalah isinya, bukan simbolnya. Oke, mungkin sudah terjawab ya untuk Kak Angga Yunanda terkait pesta pora. Jadi jadi simbolnya apakah itu baik atau kurang baik. Kalau baik ya boleh, kalau kurang baik ya akan mendapat dosa, seperti itu. Ada satu lagi Ustadz dari Kak Akbar Ar-Rahman, pertanyaan satu lagi. Katanya gini, izin Ustadz satu lagi katanya. Apakah menikah di Maulid Nabi dapat pahala juga ya? Hehehe. Menikah kan ibadah Ustadz. Mungkin boleh dijawab Ustadz.
hukum menikah itu adalah sunnah. Jadi sunnahnya itu bisa dikerjakan di hari apa yang 7 itu, Senin sampai Ahad. Berketepatan pula Maulid Nabi, tidak mengapa, tetap sunnah juga itu. Bahkan bisa wajib jika telah memenuhi beberapa syarat kewajiban. Jadi untuk hukum itu luas dia. Tidak bisa kita bilang ini, tidak bisa dihukumi satu hukum. Tergantung situasi dan kondisi dalam hukum tersebut. Oke. Sudah terjawab ya untuk pertanyaannya Kak Akbar Ar-Rahman. Untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai Ustadz. Sudah 3 pertanyaan dan alhamdulillah sudah dijawab semua Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Masya Allah, alhamdulillah, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Darmansyah Sitompul, atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian pada malam hari ini telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf kepada peserta yang mungkin belum sempat untuk bertanya, mungkin nanti bisa mencantumkan pertanyaannya di grup Marifatun Academy di WhatsApp ataupun langsung ke grup ke Instagram kita di @marifatuna academy. Baik. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita dan kepada beliau kami persilakan. Untuk mengambil berkah dalam kajian kita pada kali ini, di sela-sela berbagai macam tantangan dan ancaman terhadap agama kita, terhadap negara kita, terhadap masyarakat kita, yang silih berganti, terkadang tidak bisa kita prediksi, begitu banyak datang masalah itu, maka daripada itu, marilah kita membacakan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا يا الله، وارزقنا يا رحمن، وارزقنا يا رحيم، وأنت خير الرازقين. اللهم نور قلوبنا وزين أعمالنا وصحح نياتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga acara kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah acara kita pada hari ini, saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatun Academy selanjutnya.
Dan sebelum pemateri kita keluar, juga rumit, harap teman-teman yang lain jangan ada yang keluar terlebih dahulu ya. Untuk penutupannya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.